Hai teman-teman, pernahkah Anda scrolling media sosial, lalu tiba-tiba konten yang sangat Anda sukai muncul di beranda? Itu semua kerjaan algoritma, kata sakti yang menentukan apa yang kita lihat di internet, mulai dari FYP TikTok, rekomendasi YouTube, hingga hasil pencarian Google. Tapi, pernahkah Anda berpikir, dari mana sebenarnya kata yang sangat teknis ini berasal? Ternyata, di balik kata algoritma yang super modern, ada kisah heroik seorang ilmuwan muslim hebat yang hidup 1200 tahun yang lalu. Kenalan yuk dengan Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang matematikawan, astronom, dan geograf asal Persia yang bekerja keras di Bait al-Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah. Al-Khwarizmi hidup di tahun 780 hingga 850 Masehi, jauh sebelum Mark Zuckerberg lahir. Lalu, bagaimana nama Al-Khwarizmi bisa berubah menjadi algoritma? Prosesnya adalah evolusi bahasa yang terjadi selama berabad-abad. Ketika karya-karya brilian Al-Khwarizmi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, nama beliau mengalami transliterasi. Al-Khwarizmi ditulis menjadi algoritmi. Dari sinilah kata Latin. Algoritmi berevolusi menjadi algorisme dalam bahasa Prancis kuno dan akhirnya diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi algoritm yang kita kenal sekarang. Jadi, setiap kali kita menyebut algoritma, kita secara tidak langsung menyebut nama beliau. Tapi, jasa beliau jauh lebih besar daripada sekadar sumbangan nama. Al-Khwarizmi adalah peletak dasar bagi hampir semua matematika modern dan teknologi yang kita nikmati saat ini. Jasa pertama, beliau adalah Bapak Aljabar. Ya, matematika yang mungkin sering membuat kita pusing di sekolah. Judul buku beliau yang terkenal, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, atau kitab ringkasan. Perhitungan dengan pengembalian dan penyeimbangan menjadi asal-usul kata Aljabar atau Algebra. Beliau menciptakan cara sistematis untuk memecahkan persamaan. Jasa kedua, yang mungkin paling vital, beliau memperkenalkan sistem angka desimal, termasuk angka 0, ke dunia barat. Sebelumnya, Eropa masih kesulitan menggunakan angka Romawi. Bayangkan, bagaimana kita mau menghitung cepat atau membangun komputer kalau kita masih berkutat dengan angka seperti 17 ditambah 24. Berkat Al-Khwarizmi yang membawa sistem angka Arab atau Indo-Arab 0-9, matematika menjadi efisien dan dunia modern menjadi mungkin. Dan jasa beliau yang ketiga, yang paling relevan dengan topik kita hari ini, adalah konsep prosedur langkah demi langkah. Al-Khwarizmi menciptakan metode yang sistematis dan jelas untuk menyelesaikan masalah. Metode langkah demi langkah yang pasti ini, baik itu digunakan untuk menghitung warisan, menentukan arah bintang, atau membagi tanah secara adil. Persis sama dengan definisi dasar dari algoritma komputer saat ini. Dulu, algoritma Al-Khwarizmi digunakan untuk memastikan pembagian warisan yang adil. Sekarang, algoritma digunakan untuk menghitung minat kita, agar konten yang muncul di beranda media sosial sesuai dengan apa yang kita sukai. Intinya sama, prosedur logis untuk mencapai tujuan. Jadi tanpa penemuan dan sistematisasi yang dilakukan Al-Khwarizmi 1200 tahun yang lalu, kita tidak akan punya aljabar untuk membangun software kita, tidak akan punya angka 0 untuk pemrograman. Dan yang pasti, tidak akan ada komputer, tidak ada smartphone, dan tentu saja tidak ada FYP di media sosial Anda. Sungguh luar biasa melihat bagaimana satu nama dari abad ke-9 bisa membentuk hampir seluruh struktur teknologi digital kita hari ini. Jangan lupa, sains dan penemuan itu universal, dan mereka datang dari berbagai penjuru dunia dan waktu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah ilmuwan hebat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.